Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Masih bersama Laras Tahira. Yang sore hari ini kita masih berada di Yayasan Balarenek di Kampung Sawah ya. Jadi kita tuh masih ngobrol-ngobrol di sini bersama penduduk sekitar. Nah, tapi mau ngingetin dulu buat kamu yang mau menyaksikan podcast ini bisa menyaksikan di beberapa platform karena kita tayang di Instagram, Twitter, Facebook, website dan juga YouTube, semuanya di @partaiprindo. Terus kita juga hadir di RCTI Plus, di inews.id dan juga ada di Sindo News ya. Dan tentunya kita masih membahas hal yang sama, sampah yang merupakan berkah kehidupan, ekonomi dan juga pendidikan di Kampung Pemulung. Nah, jadi kali ini Laras sudah kehadiran beliau-beliau yang berprofesi sebagai pemulung dan salah satunya adalah merupakan seorang koordinator pengelolaan sampah di Kampung Pemulung ini. Sudah ada Ibu Entin dan juga Bapak Hairul Fahmi. Betul ya? Apa kabarnya Ibu dan Bapak? Baik. Alhamdulillah. Jadi tadi sempat kita tanya juga, ternyata Ibu sama Bapak juga ini ternyata tadi sedang bekerja ya? Iya, nyari. Lagi mulung. Tapi iya. kita tarik dulu gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Supaya bisa menjadi apa ya istilahnya, biar teman-teman juga tahu gitu kehidupan di balik pekerjaan dari Ibu dan juga Bapak itu seperti apa gitu. Nah, kalau untuk ini menjadi pertanyaan dasar dulu lah, karena saya juga penasaran sebetulnya ya. Iya. Sampah-sampah yang seperti apa sih yang sebetulnya dipulung gitu selama ini? Mungkin Dibentin dulu boleh? Aqua, kardus, terus- Botol-botol plastik gitu ya? Iya, botol-botol plastik. Terus bangsa bekas-bekas nasi, terus besi, apa aja gitu yang penting jadi uang gitu. Yang penting jadi Iya. uang. Jadi segala macam dipulung tuh Pak Segala ya? macam Iya, dipulung. Segala macam. Oke. Ini aku penasaran sih ya, tapi pengen tanya. Sejauh ini barang-barang yang pernah dipulung sama Bapak atau Ibu yang paling aneh itu pernah nemuin apa? Enggak apa sih, paling besi yang anehnya. Oh, aneh ya besi ya? Anehnya tuh kenapa berat gitu? Berat, harganya agak enggak seperti kayak aqua gitu. Enggak. Besi itu lebih mahal? Paling mahal dikit dah. Oh. Enggak kayak aqua kan, kalau aqua paling mahal 3.000, kalau besi kan paling 4.000, 5.000. Oke. sekilo. Kalau Bapak? Sama gitu aku yang cariin betikin gelas, botol, apa paku-paku bekas bakaran. Paku. Oh, itu dipulung juga ya? Dipulung juga kawat-kawat, dipetikin aja ya, dikumpulin. Kawat-kawat, iya. Biasa dalam sehari ngumpulin sampahnya sampai berapa kilo? Kagak nentu, kita Nggak nentu? cari. Iya, kagak nentu. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Oh. Kadang-kadang nggak ada, dapat sekali dapat. Kadang-kadang nggak ada Iya. sekali mulung. Cuma kalau plastik itu ada aja sedikit-sedikit dapat. Botol-botol. Paling berat pernah angkat sampah sampai berapa? Pulungan sampai berapa? Ya paling 60 kilo yang dapat. 60 kilo? Iya. Itu Bapak angkat sendiri? Angkat sendiri di pinggul ini. Oh. Ditarik sama kalungnya tuh dibawa sambil diseret. Oh, gitu. Bapak tinggal di sini kan? Iya. Paling jauh tuh pernah mulung sampai mana, Pak? Bapak paling jauh Sumber, muter, balik Kampung 2, sudah kemari udah. Oh, itu aja sampahnya udah segunung ya, Pak ya? Iya, belum ada, tapi yang banyak di belakang rumah. Banyak Tempat belakang rumah. pembuangan sampah itu. Oh, emang ada tempat pembuangan Iya, sampah. jadi kalau ada yang buang kita semperin, kita petikin. Mana yang jadi duit kita ambil. Iya, iya, iya. Tapi kalau Ibu paling berat pernah angkat sampah sampai berapa? Kalau laki-laki mungkin lebih kuat Iya. gitu ya. Ah, ibu paling 25, kadang 20. 25 kilo, Bu? Iya. Itu berat juga sih. Berat. Angkat Ya. 25 kilo. Ke bawah-bawahnya aja, ke bawah-bawahnya. Sebawahnya aja. Iya. Sejauh ini cukup, Pak, Bu? Alhamdulillah. Rupiah Iya. yang didapatkan. Rupiah demi rupiah kita kumpulin dapat cukup aja untuk makan. Cukup untuk makan. Nyambung ya lah. Yang penting ada untuk Yang makan penting gitu ya. ada untuk makan. Apalagi kalau masak mah lebih irit ya, Bu ya? Iya. Masak Kalau sendiri cukup sih enggak, ya pas-pasan gitu Ya. buat makan. Buat makan ada yang Iya. penting buat Iya. makan gitu ya. Iya. Heeh. Terus saya juga dengar informasi Bapak Hairul Fahmi juga tinggal sendiri ya? Iya, Sebatang sendiri. kara. Memang punya istri, tapi istri di kampung udah 2 tahun lebih. Oh, tapi istri ada. Kampungnya di mana, Pak? Kampungnya di Purwokerto, Di Purwokerto. Lawang sana istrinya ya. Anak-anaknya Anak-anaknya ada, di sana juga? iya sana. Di Purwokerto juga? Iya. Bap- Di sini ada anak yang paling bontot dia yang nemanin kadang-kadang di rumah. Oh, sekarang ada temennya. Iya, iya. Cuma hidup berduaan aja lah di rumah itu. Kalau dia akan kerja kadang-kadang.
Bapak masih suka kirim uang ke istri di kampung? Mana bisa ngirim uang, dari mana kita cari aja hampir pas-pasan. Kalau istri di kampung kerja? Iya, kadang-kadang dia jualan gitu. Jualan apa? Mendoan. Oh, gorengan. Iya, yang keliling gitu. Iya, Pakai iya. bakul. Oh, tapi masih bisa bekerja ya? Iya. Anak-anaknya Bapak umur berapa? Kalau yang ada ini anak-anak sambung semua. Oh, yang di sini? Semuanya anak sambung ya, Oh. anak tiri. Ada 6. Ada 6. Semuanya udah pada kerja, Pak? Semuanya udah pada kerja dia. Nah, pekerjaannya apa tuh? Tukang. Tukang? Iya. Oh, tapi sekolah, Pak? Dia sekolah dulu. Sekolah? Habis tak ada yang tamat SMA, ada yang tamat SMP, udah selesai kagak nyambung lagi. Oh, Sebab gitu. Biayanya kagak ada. Biayanya. Tapi kan di sini juga sudah ada ini ya, udah ada program-program di sini untuk membantu masyarakat sekitar bersekolah kan, Pak ya? Iya. Yang penting anak-anaknya mau. Iya. Ini juga ibu tuh ibunya Mirna ya? Iya. Nah, gimana ini rasanya punya anak yang semangat gitu buat sekolah kan? Apalagi jadi guru pendamping juga ya, Bu ya? Alhamdulillah. Yang diminta itu ibu mah biar anak kita sukses ke depannya. Iya, pasti harus dong. Iya. Ibu dulu pendidikan sampai mana, Bu? Ibu mah sampai SD enggak tamat, Sampai SD nggak tamat. Iya. Sampai kelas berapa dulu? sampai kelas 3 SD. Sampai kelas 3 SD. Iya, abisnya kan orang tua nggak punya, Mm-mm. Dulu memang tinggal di sini dari kecil. enggak di kampung. Di kampung di mana kampungnya? Labuan Ratu. Pelabuhan Ratu, Iya, Sukabumi, Sunda ya. Sunda. Terus berpindah ke Jakarta dari tahun? Sini udah lama, hampir Mirna mau masuk sekolah SD. Oke. Heeh. Terus akhirnya Iya udah tinggal di keluar. kampung sawah ini. Iya udah keluar sekolah. Anaknya ibu Mirna aja atau ada adik, ada kakak? Ada kakak 3, Mm-mm. adik 1. Kakaknya Mirna 3, Iya. adiknya Mirna 1. Nah, kakak-kakaknya ini udah bekerja juga? Yang 1 udah nikah. Udah nikah. Ya, yang 2 ada kerja. Mm-mm. Menjadi apa? Ya kuli. Kuli bangunan. Iya, kuli bangunan. Dua-duanya? Iya. Oke. Jadi memang di sini itu rata-rata pekerjaannya pemulung, Iya, pemulung, kuli. Kalau Udah ada jauh, ya. kuli bangunan, kalau nggak ada emang nganggur. Ya, Paling kuli bangunan mulung. juga tergantung Iya, ada tergantung pembangunan ada apa enggak. yang mamang dia. Paling mulung sama ngikutin mamahnya. Ini ikutin mamanya. Iya. Iya. Jadi memang banyak juga di sini yang Laras tanya-tanya itu anaknya justru ngikutin kerjaan orang tuanya gitu ya, untuk jadi pemulung atau ya nggak jauh-jauh dari situ lah jadi kuli bangunan juga kalau memang ada proyek gitu. Tapi pastinya ada harapan dong ya dari ibu dan juga bapak untuk anaknya bisa bekerja lebih baik lagi. Lebih baik ke yang ada. Mm-mm. Nah, anak-anaknya suka didukung buat sekolah nggak di rumah nih? Kalau dari bapak gitu kan ada anak bontot ya. Anak Umur berapa? bontot sudah kawin semua. Udah nikah semua. Oh, yang bontot tuh udah nikah semua. Iya, kan 6-6-nya udah punya. Mm-mm. Tinggalnya di sini juga, Pak? Dari Purwokerto. Di Purwokerto. Iya. Yang tinggal sama bapak di sini? Iya, ya dia kan tinggal di sini. Hmm. Anak yang bontot itu sambil usaha, karena usahanya di sini. Oh. Jadi dia tinggal sama bapaknya. Oh gitu. Jadi ada usaha, Iya, jualan gitu. Iya. Jadi anaknya 2, neneknya di sana yang memelihara. Oh, iya anaknya tuh 2. Oh, ini beda-beda ya semuanya Iya, tempatnya ya. Tempatnya beda-beda. Mm-mm. Semuanya sudah punya keluarga. Mm-mm. Tapi suka pulang ke Purwokerto, Pak? Kadang-kadang kalau ada rezeki pulang, kalau Pulang. nggak ada ya Di sini netep kerja lah lagi. di sini, iya. Iya. Ya kalau ada rezeki yang istilahnya cukup untuk pulang pergi, ya bisa pulang. Gitu. Ya nggak apa-apa kan, Iya. yang penting di sini juga masih berusaha ya, Pak ya. Iya, di sini juga berusaha, tapi dia juga ngerti. Kadang-kadang minjam HP anaknya kan keadaan begini. Makan pun juga istilahnya kata orang susah, apalagi kita ngirim gitu. Makan cukup-cukup untuk makan aja, untuk ngirim kan kagak ada, udah Iya. ngerti dia. Iya. Kalau ibu masih suka pulang ke Pelabuhan Ratu, Bu? Kalau ibu kan tergantung, kalau punya ongkos paling setahun sekali. Setahun sekali pas Lebaran ya, Bu ya? Iya. Kan harus kumpulin duit dulu. Iya, pastinya. Iya. Cuman ya Sisa makan kumpulin buat ntar pulang. Iya, ya nggak ada bedanya sama anak kosan, Bu. Anak kosan juga Iya. kan beli makan siang, tapi itu dibagi 2 buat makan malam. Biasa kita gitu kalau anak kosan, nggak ada bedanya, sama aja lah gitu kan ya. Tapi yang pasti kan yang kita lihat itu adalah semangatnya. Apapun pekerjaannya kan sebetulnya berkahnya yang dicari ya, Iya, Bapak Ibu ya. berkahnya. Apapun pekerjaannya, yang penting kita semangat, kita sepenuh hati ngerjainnya, pasti bakal dapat balasan dari yang
di atas juga gitu loh. Jadi jangan pernah berkecil hati dengan pekerjaan yang kita punya apapun itu gitu, karena ya kalau memang hasilnya berkah buat kita, pasti berkah juga buat sekitar gitu loh. Bisa memberikan dampak yang positif juga ya, Bapak Ibu ya. Nah, tapi terakhir deh Laras pengen nanya nih, harapannya tuh seperti apa sih? Apakah Ibu sudah dan Bapak sudah merasa cukup dengan semua yang dipunyai ini? Belum cukup, lagi pengen rasanya lebih daripada yang ada ini. Apa harapannya? Apakah mungkin ada harapan Bapak untuk pemerintah lebih memperhatikan teman-teman di sini atau seperti apa? Ya mungkin pemerintahnya kan bisa menilai, bisa melihat bagaimana keadaan orang-orang kampung sawah gitu kan, yang mana nggak ada itu. Seharusnya dibantu, bukan dilihat aja. Jangan dilihat doang, harusnya dibantu. Iya, harusnya dibantu, gitu. Disemperin. Ini enggak cuma dilihat udah gitu aja. Tapi kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan yang dibikin sama pemerintah, teman-teman dari Pemuda Perindo juga kan banyak memberikan pelatihan-pelatihan ya. Itu Ibu sama Bapak pengen tuh ngikutin? Iya, pengen. Kan banyak tuh Bu kayak pelatihan misalnya menjahit, bikin-bikin roti gitu. Iya, pengen kalau ada mah. Nah, ini sosialisasi dari teman-teman pemuda juga nih yang harus lebih belusukan lagi ya. Ternyata karena ternyata banyak nih Ibu dan juga Bapak ya pasti pengen juga mendapatkan pelatihan ya Pak ya. Iya. Untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dan memiliki skill lebih banyak lagi yang membuat akhirnya lapangan pekerjaan tuh jadi lebih luas lagi, bisa didapatkan oleh masyarakat sekitar gitu. Iya kan Bapak Ibu ya. Iya. Nah, ya semoga lah bisa lebih didengar lagi sama yang bersangkutan Mungkin gitu. yang bersangkutan bisa dengar gitu. Iya. Dan yang pasti keluhan kita ya. betul, dan pasti bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi ya Bapak Ibu ya, amin ya. Nah, ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya teman-teman ya. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil teman-teman muda-mudi nih yang mau gabung di Konvensi Rakyat. Tinggal masuk aja ke websitenya di www.konvensirakyat.com, dan untuk rekan-rekan yang ingin masuk ke Partai Perindo bisa masuk juga di websitenya www.partaiperindo.com. Jangan lupa untuk di-download aplikasinya, tinggal scan barcode yang ada di layar. Udah, kalau udah ya sudah. Aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk Ibu dan juga Bapak yang sudah berkenan. Saya tarik dulu nih sebelum akhirnya nanti melanjutkan lagi pekerjaannya ya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Partai Perindo yang sudah bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemuan lagi di episode selanjutnya ya. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.